Halo sobat, perkenalkan, aku Ayala bersama Anggun, Dirgam, dan Lutfia dari kelompok 3, kelas B1, Pusdiklat Kepemimpinan dan Manajerial. Kali ini, kami akan menceritakan tentang film dokumenter. Film ini menceritakan tentang kisah inspiratif seorang guru Wiyata Bakti di pelosok desa. Seorang guru yang mengajar di SD Kecil Pojok, Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Lantas, bagaimana hubungan film ini dengan nilai berakhlak? Yuk mari kita simak cuplikannya. Mau masuk ke sini itu pada saat itu saya jatuh gelepang situ. Saya ya diam terus, tolong seperti itu, tolong. Sebelum ada orang mereka tidak ada yang menolong, saya masih tolong karena saya tidak sahabat berdiri Mas, karena saking licinnya. Ringkasan film pendek Pengabdian untuk Negeri. Kisah Ibu Sri Handayani, seorang guru SD Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Video ini berkisah tentang Ibu Sri Handayani, seorang guru di SD Wates, yang selain berprofesi sebagai guru, beliau juga merupakan seorang penjahit. Untuk berangkat ke sekolah, beliau menempuh jarak 5 km dari rumahnya dengan kondisi jalanan yang berkelok, terjal, berpasir, serta licin saat hujan. Jalan yang tidak rata tersebutlah yang mengakibatkan jarak tempuh menjadi lebih lama. Ibu Sri Handayani sempat mendapatkan tawaran untuk mengajar di sekolah yang lebih bagus, namun beliau menolaknya karena ingin tetap mengajar di SD Wates, supaya siswa-siswa di situ terangkat pendidikannya dan bisa membuat dusunnya lebih maju. Prinsip yang dipegang Ibu Sri adalah emas dimanapun emas. Walaupun sarana prasarana di SD kurang, tetapi jika para guru mengajar dengan ikhlas dan betul-betul, maka siswa akan bisa mengikuti pendidikan dengan lebih baik. Anak-anak itu tidak mau disekolahkan terlalu jauh, karena para siswa sudah terlanjur hidup mandiri. Mandiri di sini artinya mereka terbiasa untuk berangkat sendiri, bahkan ada yang sampai membawa adiknya ke sekolah. Gaji yang didapatkan Ibu Sri dari sekolah tersebut tentunya tidak cukup. Namun Ibu Sri tetap merasa cukup karena beliau mengajar dengan sangat ikhlas. Ibu Sri ingin siswanya melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan juga bisa menjadi pengajar juga di SD Wates dan menjadikan dusun ini lebih maju. Beliau berharap akan ada perbaikan jalan agar waktu tempuh semakin cepat dan juga tidak berbahaya. Pesan dari Ibu Sri yaitu, selama kita menanam kebaikan, pasti akan mengunduh kebaikan. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga tidak mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itulah ringkasan dari film pendek Pengabdian untuk Negeri. Yang tidak ada gurunya. Kemudian saya ikut kepala sekolah pada saat itu Pak Sugiharto. Saya ikut, pokoknya saya ingin di sekolah SD Pojok Kecil Pak, di SD Wates. Saya seperti itu. Analisis nilai atau perilaku yang menunjukkan kesesuaian dengan core values berakhlak dari dokumenter Pengabdian untuk Negeri. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sri Handayani yang di usia yang tidak lagi muda tetap memberikan pelayanan kepada siswa-siswanya dengan ramah yang dapat dilihat dari cuplikan-cuplikan video tersebut, di mana ia mengajar dimanapun tanpa ada rasa mengeluh. Yang kedua, akuntabel. Hal ini ditunjukkan oleh beliau yang mengatakan meskipun ia tidak lagi muda dan jaraknya antara rumah dengan sekolah cukup jauh, melalui medan yang sulit namun tetap memenuhi tanggung jawabnya sebagai abdi negara. Yang ketiga, harmonis. Terjalin adanya nilai dasar harmonis baik di lingkungan internal antara siswa, juga adanya kegiatan gotong royong dilakukan oleh Bu Sri Handayani dengan masyarakat sekitar. Yang keempat, loyal. Ibu Sri Handayani mengatakan bahwa ia telah berjanji tidak pindah kemanapun karena siswa-siswa di sana tidak mendapat pengajar pengganti yang lain. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang diyakini oleh Ibu Sri sebagai pengajar dan tetap ingin terus memegang komitmen tersebut hingga ia pensiun. Yang terakhir adalah adaptif. Beliau meskipun kondisi lingkungannya menghambat ia untuk melakukan pengabdian kepada negara, namun ia berhasil menempatkan dirinya dalam situasi yang menyulitkan. Meskipun perjalanan menuju sekolah tidak memadai, lingkungan
kelas yang kurang nyaman, sarana dan prasarana tidak mencukupi, namun beliau tetap terus berbakti sebagai cara pemenuhan tanggung jawabnya. Ya sudah terbiasa saya. Jadi kalau ngajar saya adiknya nangis ya wes kono metu sik, seperti itu. Yang penting di sini bisa membaca, menulis, itu yang utama. Alternatif pemecahan masalah film pendek Pengabdian untuk Negeri. Yang pertama, perlu adanya sosialisasi oleh Dinas Pendidikan mengenai kualitas pengajaran sampai ke desa atau dusun-dusun terpencil agar kualitas pendidikannya merata. Yang kedua, seharusnya dari Ibu Sri sendiri perlu mencari informasi mengenai pelaksanaan diklat maupun pelatihan peningkatan kompetensi agar beliau memiliki kompetensi tambahan sehingga ilmu yang beliau sampaikan juga bisa memperkaya wawasan terhadap siswa yang diampunya. Yang ketiga, perlu dilakukan evaluasi setiap minggu atau bulan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik dari pembelajaran yang lalu. Yang terakhir, atau keempat, perlu adanya komunikasi yang lebih baik antar guru dan murid agar semua kesulitan dalam belajar maupun hal-hal yang menghambat pembelajaran dapat terselesaikan dan aktivitas pendidikan bisa berjalan secara lebih baik. Buhan, nek jenengan kok pindah to Bu, kok jenengan nek gak ngulang kok sing ngulang kono sapa to Buhan. Terus akhirnya saya berjanji Mas, walaupun belum ada 40 hari saya sudah berangkat. Konsekuensi penerapan alternatif pemecahan masalah film Pengabdian untuk Negeri. Yang pertama, setelah dilakukan sosialisasi, maka kualitas pengajar akan lebih baik, sehingga kualitas pendidikan yang diberikan kepada murid juga meningkat. Yang kedua, informasi yang telah diperoleh dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, sehingga pengalaman dan wawasan ibu guru semakin terbuka lebar. Dan yang terakhir, dengan adanya evaluasi yang dilakukan, maka kendala-kendala yang terjadi dapat diatasi dan proses pembelajaran bisa lebih efektif dan efisien serta tepat sasaran. Di sini melanjutkan sekolah sampai jenjang yang paling tertinggi, sehingga di sini bisa meneruskan, mungkin bisa mengajar di sini atau mungkin bisa menjadikan dusun ini itu lebih maju lagi. Kemudian jalan itu pengen saya itu tidak sesulit itu, sehingga kita bagi guru itu kalau mengajar ini sampai sini lebih cepat dan tidak jatuh lagi. Itu harapan saya. Apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, pasti akan ngunduh kebaikan itu. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Itu prinsip saya. Ya udah, segitu dulu cuplikan video dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa.